Melihat punggung presiden yang baru. Bab 683. Orila mengambil sebuah bantal dan memeluknya. Dengan menggunakan tenaga, menggoncang-goncangkannya dan berkata, "Abang Hansel, Rila sudah bertumbuh dewasa. Bukan lagi seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Rila tidak membutuhkanmu untuk membantuku mengusir orang jahat lagi. Rila hanya berharap bisa secepatnya menemukanmu, memberitahu kepadamu jika Rila selalu merindukanmu." Setelah memberitahukan kepada Abang Hansel jika dia selalu merindukannya, dia akan berbuat hal apa? Merupakan hal yang tidak pernah dipikirkan oleh Orila. Orila membalikkan badannya, melihat langit-langit. Bagaimana jika Abang Hanselnya sudah memiliki istri dan anak, dan mungkin anaknya sudah bisa berbicara? Memikirkan kemungkinan orang yang selalu dia pikirkan dan tidak bisa dia lupakan sudah memiliki istri dan anak. Sungguh membuat hatinya merasa sangat sakit. Apakah dia sangat jahat? Dia sama sekali tidak berharap Abang Hanselnya sudah menikah dan memiliki anak. Hanya berharap dia akan menunggu hingga dia bertumbuh dewasa. Tetapi dia juga tahu jika kemungkinan itu sangatlah kecil. Orila sudah memikirkan begitu banyak hal dalam waktu satu malam. Dan dia baru bisa tidur pada saat sudah subuh. Hari keduanya, dia menggunakan kemampuan tidurnya. Tidur hingga siang hari, jam 3 barulah dia terbangun. Pada saat dia terbangun, dia masih mengira jika dia sedang berada di rumahnya sendiri. Mengulurkan tangannya, ingin mengambil telepon rumahnya. Dia ingin menyuruh adiknya yang lucu untuk menyanyikan lagu yang membuatnya terbangun, agar dia benar-benar bisa terbangun sepenuhnya. Tetapi dia sudah lama meraba, tetap saja tidak bisa meraba telepon tersebut. Dan dia baru tersadar jika dia berada di negara lain, tidak bisa bertemu dengan adiknya yang lucu lagi. Juga tidak tahu apakah adiknya yang lucu itu merindukan kakaknya atau tidak. Seharusnya dia memikirkan kakaknya. Tetapi melihat dia yang baru berumur 8 tahun, tetapi sudah terlihat sangat mirip dengan ayahnya, selalu menunjukkan aura yang begitu dingin. Dia kembali merasa jika adiknya itu tidak akan memikirkannya. Adiknya yang lucu tidak memikirkan dirinya, tetapi kakek, nenek, ayah, dan ibunya pasti akan mengkhawatirkan dirinya. Handphonenya ditinggalkan di rumah. Mereka juga tidak akan bisa menghubunginya. Apakah mereka bisa mengira jika terjadi sesuatu kepadanya? Tidak bisa. Nantinya dia harus menelpon ayah dan ibunya, memberitahukan kepada mereka jika dia baik-baik saja di luar sini, menyuruh agar mereka tidak usah merasa khawatir. Dengan rambutnya yang sangat berantakan, Orila kembali berguling di atas kasurnya. Barulah dengan malas beranjak dari kasurnya. "Orila, apakah kamu sudah bangun?" Liota sangat tepat waktu mengetuk pintu kamar Orila. "Hari sudah siang. Jika kamu masih tidak bangun, sinar matahari akan bersinar hingga ke bokongmu." "Nonalinku, apakah kamu sedang bersiap-siap untuk menjadi seorang ibu?" Orila dengan rambutnya yang berantakan membuka pintu kamar dan menyuruh Liota masuk ke dalam kamar. Liota memberikan senyuman bodohnya kepada Rila. "Kakak lelakiku hari ini ada di rumah, ingin membawa kita untuk makan siang bersama." "Kakak laki-lakimu?" Orila berpikir.
Ini merupakan kepala rumah tangga keluarga Lin. Dia harus merapikan dirinya sedikit. Tidak boleh memberikan kesan yang tidak baik terhadap orang lain. Ayah dan ibu Lyota sudah meninggal sejak lama. Kakak lelakinya lah yang merawat dia hingga dia tumbuh dewasa. Maka dari itu, kakak lelakinya juga bisa dibilang sebagai ayahnya. Di depan orang yang tidak dia kenal, Orila akan berperilaku dengan sangat elegan untuk menemui Rick yang bertugas untuk mengurusi masalah presiden. Halo Nona Tanjaya, selamat datang di rumah kami. Ini merupakan orang yang melindungi presiden. Perilaku Rick seperti sedang berhadapan dengan wanita presiden. Halo Tuan Lin. Orila tersenyum dengan penuh hormat. Semoga aku tidak merepotkanmu. Tidak merepotkan. Rick mengucapkan beberapa kali kata tidak merepotkan. Kamu merupakan teman kelas Lyota. Rumahnya juga merupakan rumahmu. Kamu tidak usah merasa sungkan dengan kami. Terima kasih Tuan Lin. Dia sama sekali tidak merasa ingin bersikap sungkan. Tetapi mau bagaimanapun, dia adalah orang asing. Dan dia harus bersikap seperti ini. Setelah selesai makan siang, Rick masih sama tidak memiliki niat untuk bekerja. Lyota bertanya, Kak, bukankah besok adalah hari pelantikan presiden yang baru? Apakah kamu tidak pergi membantu di kantor presiden? Iya, aku akan pergi sebentar lagi. Presiden memberikan dia hari libur. Tugasnya hanyalah untuk menjaga tamu VIP di rumahnya. Tidak perlu pergi bekerja. Tetapi adiknya yang bodoh sudah bertanya. Dia juga tidak menemukan penjelasan yang tepat. Hanya bisa bersiap-siap keluar rumah. Beberapa hari yang lalu, pada saat negara A memilih presiden yang baru, Orila juga mendengar berita tentang hal itu. Tetapi karena dia merasa hal itu tidak berhubungan dengannya, dia menjadi tidak terlalu memperhatikan berita tersebut. Hal yang dia perhatikan, bagaimana caranya dalam waktu tersingkat menemukan abang Hanselnya. Setelah Rick pergi, Orila mengeluarkan buku catatannya yang tertulis beberapa cara untuk menemukan abang Hanselnya. Lyota berjalan ke sampingnya. Tidak berhenti berbicara. Orila, besok adalah hari pelantikan presiden yang baru. Mari kita pergi bergabung melihatnya. Aku katakan kepadamu, kamu harus pergi dan melihatnya. Presiden baru kita masih muda dan sangat tampan. Begitu banyak perempuan yang bermimpi untuk bertemu dengannya. Memikirkan presiden baru mereka, Lyota sudah akan segera meneteskan air liurnya. Lap dulu air liurmu itu. Orila menatap sekilas Lyota. Tampan. Kata ini sama sekali tidak bisa membuat dia merasa tertarik. Ayahnya dan masih ada kakek Darwinnya. Dan masih ada Sebastian yang tidak diakuinya sebagai kakak. Semuanya merupakan lelaki yang sangat tampan. Dia tidak percaya masih ada orang yang bisa mengalahkan mereka. Kamu benar-benar tidak ingin pergi? Lyota merayu dirinya. Orila, pergilah. Hanya membutuhkan waktu 1 hari. Sama sekali tidak akan menghalangimu mencari abang Hanselmu itu. Aku tidak akan pergi. Orila langsung menolaknya. Lyota sedikit merasa kecewa, tetapi dia dengan segera mengembalikan semangatnya. Orila, pergilah. Kamu pikir
seberapa banyak orang yang besok akan pergi melihat acara penobatan itu. Semua lapisan orang ada di sana. Dan kemungkinan saja kamu bisa menemukan Abang Hanselmu di sana. Pergi. Benar, tempat yang banyak orang. Informasi dan data sudah pasti akan bertambah banyak. Dia juga tidak terlalu berharap besok bisa bertemu Abang Hanselnya. Tetapi jika dia bisa mendapat sedikit petunjuk, maka itu akan lebih bagus lagi. Hari pelantikan presiden merupakan periode perkembangan negara A selama beberapa tahun. Hari ini begitu banyak orang yang akan segera datang ke ibu kota. Presiden yang baru dilantik akan membacakan pidato kepada semua rakyat negara. Dari pagi hari sekali, jalan mobil keluar dan masuk di sekitar Istana Utara sudah ditutup. Jika terdapat pejalan kaki yang lewat, harus melewati pemeriksaan yang begitu ketat, baru bisa masuk ke area Istana Utara. Karena Lyota memiliki hubungan spesial, Arila tidak perlu berada di luar dan berdesakan dengan sekumpulan orang. Bisa melihat dari jarak dekat orang yang dibilang sebagai presiden baru yang sangat tampan oleh Lyota. Orila, kamu harus memakai label karyawan ini. Mohon jangan sampai kamu menjatuhkannya. Jika tidak, kamu kemungkinan akan ditangkap. Lyota kembali memulai nasihatnya yang seperti nenek-nenek. Kamu kira aku sama seperti dirimu? Di tempat ini, label karyawan ini adalah identitasnya. Dia tidak akan begitu bodoh hingga menjatuhkan benda yang membuktikan identitasnya. Pelantikan presiden masih belum dimulai. Orila melihat ke segala arah. Semua orang sedang sibuk dengan kerjaan mereka masing-masing. Hanya mereka berdualah yang terlihat seperti orang bodoh melihat ke arah kanan dan kiri. Lyota berkata dengan semangat. Orila, kamu lihatlah, orang itu adalah presiden baru kami. Orila melihat ke arah yang ditunjukkan oleh jari Lyota. Tetapi dia hanya bisa melihat punggung presiden baru itu.